pertama ada pandangan tentang hakikat manusia. Pandangan eksistensial terhadap hakikat manusia ditangkap oleh ide bahwa signifikansi dari eksistensi kita tidak tetap. Akan tetapi, kita secara kontinu menciptakan ulang diri sendiri melalui proyek kita. Manusia adalah keadaan transisi konstan, muncul, terlibat, dan menjadi orang yang mengimplementasikan bahwa kita menemukan dan membuat pemahaman terhadap eksistensi kita. Kita secara kontinu mempertanyakan diri sendiri, orang lain, dan dunia. Menurut pendekatan eksistensial meliputi 6 dalil. Yang pertama, kapasitas terhadap kesadaran diri. Yang kedua, kebebasan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, identitas dan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, pencarian terhadap makna. Yang kelima, kekecewaan sebagai kondisi bagi kehidupan. Dan yang terakhir, kesadaran terhadap kematian non-being atau kehampaan. Yang kedua ada tujuan terapeutik. Tujuan dasar dari banyak sistem terapi adalah memungkinkan individual memperoleh konsep kebebasan dan tanggung jawab untuk bertindak. Tetapi eksistensial berusaha membuat klien mengeluarkan kekuatan dan menantang tren yang menghalangi kebebasan mereka. Dengan demikian, tujuan terapi eksistensial adalah membantu klien menghadapi kekecewaan dan melakukan aksi yang didasarkan pada tujuan terapi untuk menciptakan eksistensi berharga. Nah, yang ketiga ada peran dan fungsi terapis. Peran dan fungsi terapis eksistensial terutama yaitu memperhatikan pemahaman dunia subjektif klien untuk membantu mereka sampai pada pemahaman dan pilihan baru. Fokusnya adalah pada situasi kehidupan klien sekarang. Terapis eksistensial membantu individual dalam menemukan alasan masalah mereka. Tugas sentral terapis adalah menghadapi klien ini dengan cara di mana mereka hidup dalam eksistensi terbatas dan membantunya menyadari bahwa bagian mereka dalam menciptakan kondisi ini ketika klien menyadari faktor-faktor di masa lalu dan melumpuhkan mode keberadaan mereka. Maka mereka mulai menerima tanggung jawab untuk mengubah masa depannya. Materi selanjutnya yaitu pengalaman klien dalam terapi. Klien dalam terapi eksistensial didorong untuk memperhatikan secara serius pengalaman subjektif dalam dunia mereka sendiri. Mereka ditantang untuk mengambil tanggung jawab tentang bagaimana mereka sekarang memilih dunianya. Pengalaman membuka pintu untuk diri sendiri seringkali menakutkan, menarik, menyenangkan, menekan, atau kombinasi dari semuanya. Ketika klien membuka pintu yang ditutup, mereka juga mulai kehilangan deterministis yang menjaga mereka dalam ikatan psikologis. Nah, selanjutnya itu hubungan antara terapis dengan klien. Nah, di sini terapis eksistensial memberi perhatian utama terhadap hubungan dengan klien mereka. Hubungan tersebut penting karena kualitas dari pertemuan orang ke orang ini dalam situasi terapi adalah stimulus bagi perubahan positif. Nah, inti dari hubungan terapi adalah penghargaan yang mengimplikasikan kesetiaan klien untuk mengatasi secara otentik kesulitan mereka dan kemampuan mereka untuk menemukan cara mencari keberadaan atau being. Nah, di sini mereka mengembangkan peningkatan kemampuan untuk menerima dan menghadapi kebebasan yang mereka miliki. Terapis mengundang klien untuk tumbuh dengan model pengembangan karier identik. Selanjutnya itu teknik dan prosedur terapeutik. Nah, di sini dalam pembahasan teknik terapi ini, Deursen Smith 1990-an menunjukkan bahwa pendekatan eksistensial terkenal karena tidak terlalu menekankan pada teknik. Dia menekankan pentingnya terapis untuk mencapai kedalaman dan keterbukaan yang memadai dengan klien dalam hidup mereka.
Terapi adalah kreatif, melibatkan proses penemuan yang dapat dikonstruksi dalam 3 fase umum. Selama Amerika Serikat, awal konselor membantu klien mengidentifikasikan dan menjelaskan asumsi mereka tentang dunia. Klien diundang untuk mendefinisikan pertanyaan dalam cara yang mereka rasakan dan memahami eksistensi mereka. Nah, di sini selama fase pertengahan konseling eksistensial, klien didorong untuk lebih penuh dalam mengkaji sumber otoritas sistem nilai sekarang. Fase akhir dari konseling eksistensial berfokus pada membentuk klien mengambil apa yang mereka pelajari untuk menemukan cara mengimplementasikan dan menginternalisasi nilai secara konkret. Klien secara khusus menemukan kekuatan mereka dan menemukan cara untuk menempatkan mereka dalam menjalani kehidupan dengan ekstensis yang penuh dengan tujuan. Selanjutnya adalah kontribusi terhadap konseling multikultural. Kontras dan koleganya pada tahun 1999 menulis tentang landasan eksistensial berdasarkan konseling lintas budaya. Karena pendekatan eksistensial didasarkan pada karakteristik universal manusia, maka mereka menyatakan bahwa barangkali ini paling dapat diaplikasikan ketika bekerja dengan klien beragam budaya. Sesungguhnya, terapis eksistensial telah diadaptasi oleh penduduk Amerika, orang-orang Buddha, Taois Cina, dan Hindu. Nah, yang terakhir adalah keterbatasan konseling multikultural. Sebuah keterbatasan di dalam teori eksistensial adalah sangat terfokus pada asumsi filosofis tentang ketentuan diri, di mana tidak memperhitungkan faktor-faktor kompleks harus ditangani orang-orang. Dalam banyak budaya, tidak mungkin berbicara tentang diri dan ketentuan diri terpisah dari